Amerika memang sekarang lagi demam dengan kekuasaan lah, semacam punya spirit new imperialism, di mana Amerika karena merasa kuat bahwa ya kita bisa memakai hukum besi atau hukum rimba, pokoknya siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang kuat dia bisa melakukan apa saja gitu kan. Dukungan publik ketika perang terjadi itu sangat rendah dibandingkan dengan pada peristiwa serangan terhadap Irak di era George Bush senior dan junior. Netanyahu punya kepentingan, di mana Netanyahu itu populer ketika Israel dalam konflik. Jadi konflik itu memang sengaja dibuat oleh Netanyahu agar dia terus berkuasa sebagai Perdana Menteri. Jadi makanya Netanyahu kan dikenal sebagai King Bibi karena dia termasuk Perdana Menteri yang berkuasa sangat panjang, dari 15 tahun lah ya, yang tidak pernah ada di negara manapun. Bahwa memang situasinya agak berbeda karena Amerika di era Donald Trump itu memang sudah sangat terbelah lah ya, antara kubu Demokrat, kubu Republik, konservatif, liberal, sehingga mengharapkan adanya kubu liberal mendukung Trump yang merupakan perwakilan dari kubu Republik agak susah. Jadi kalau perang umumnya ketika presiden itu atau pemerintah digulingkan, maka biasanya tentara akan menyerah gitu kan. Dia kan agak beda gitu karena ini ideologis ya kan, pemerintah dibunuh, jenderalnya dibunuh juga, tapi tentaranya tetap berperang karena mereka pertama ada aspek itu, yang kedua memang Iran sudah menerapkan namanya mosaic defense, petan mozaik yang membuat para tentara itu tetap beroperasi meskipun tidak ada komandonya terputus gitu kan, karena itu instruksinya. Artinya minyak dunia pada saat ini termasuk sudah oversupply dan harganya sudah sangat murah. Jadi kalau harga minyak itu kan sebelum perang terjadi sekitar $64 lah ya per barrel, sementara harga produksinya saja sekitar $60. Jadi margin tipis perusahaan minyak itu. Jadi perang ini memberi alasan bagi para pebisnis minyak untuk mengambil untung, sama seperti di bursa lah. Ini aksi ambil untung lah. Jadi kalau ini berlangsung lama, bisa berbulan-bulan gitu kan, itu baru dampak yang sebenarnya akan terjadi karena ketika Iran menyerang penghilangan minyak di Saudi Arabia, di Qatar, di Kuwait gitu kan, otomatis produksi minyak berhenti ya kan. Dampaknya apa? Orang mungkin pemerintah akan berpikir bisa subsidi nggak. Dulu subsidi harga minyak yang $64, sekarang harga subsidinya per barrelnya menjadi tambah lagi $30 sekian. Itu kan susah pemerintah. Nah, makanya banyak negara yang sekarang mewacanakan untuk kembali untuk WFH gitu kan, karena ketika amunisi udah habis ya kan, untuk membangun kembali kan perlu kita membuat pesawat tempur tuh perlu unsur tenaga dari Cina. Membuat rudal sama gitu. Jadi tetap gitu, Amerika tidak jalan sendiri. Jadi Amerika tanpa Eropa, tanpa Cina tidak bisa membangun persenjataan yang kuat juga. Sebenarnya posisi Indonesia sebagai negara netral ya, yang memegang prinsip bebas aktif itu udah sangat bagus sekali. Artinya Indonesia bisa berhubungan negara manapun tanpa beban gitu kan. Tetapi problemnya adalah dalam beberapa bulan terakhir lah ya, kelihatan bahwa Indonesia itu sangat merapat ke Amerika gitu kan. Nah problemnya ketika dalam posisi itu Indonesia membuat inisiatif perdamaian dengan Iran itu, maka jadinya terkesan karena Irannya mungkin enggaklah, kamu kan dekat sama Amerika gitu, kenapa mau sibuk-sibuk untuk mendamaikan kita gitu kan. Jadi agak susah gitu. Akan lebih tepat kalau PBB itu mulai aktif untuk mendamaikan. Kalau kita mengenai konteks negara Islam agak susah, tapi kalau PBB yang inisiatif yang lebih kencang untuk membangun perdamaian mungkin itu akan lebih efektif lah ya. Meskipun ya PBB sendiri
lagi menghadapi masalah soal pendanaan ya kan, karena Amerika mengurangi sumbangannya ke PBB dan lain-lain, sehingga agak susah juga gitu kan. Jadi saya berharap bahwa perang Iran ini memberi pembelajaran pada pemerintah agar siap untuk menghadapi situasi krisis. Ya. Hanya beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara tentang perdamaian global dalam Forum Board of Peace, dunia justru menyaksikan pecahnya perang baru di Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan besar terhadap Iran. Kemudian muncul laporan yang mengguncang dunia di mana pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Kemudian pertanyaannya pun meluas, apakah ini perang terbatas atau awal dari konflik yang jauh lebih besar? Saat ini saya bersama dengan pengamat politik Amerika Serikat Didi Nasiruddin, di mana kita akan membedah motif, resiko, dan dampak global dari perang yang bisa mengubah arah dunia ini. Pak Didi, mungkin sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu memahami dulu konteksnya, bahwa banyak orang melihat ini sebagai konflik yang muncul secara tiba-tiba. Padahal sebenarnya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran sudah berlangsung sangat lama. Mungkin kita bisa masuk ke konteks tersebut, sebenarnya apa yang menjadi pemicu utama serangan terhadap Iran kali ini? Oke, tadi memang benar bahwa Amerika, Israel dengan Iran itu kan merupakan sesuatu yang sudah berlangsung bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan ya. Cuman untuk perang yang terakhir ini ada beberapa motivasi yang mungkin mendasari baik dari sisi Amerika maupun Israel. Secara formal mereka mempunyai dua alasan yang sama. Pertama adalah program nuklir Iran, yang kedua adalah program rudal balistik Iran yang katanya mengancam Amerika maupun Israel. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam, ada motivasi lain. Kalau Amerika, pertama Amerika memang sekarang lagi demam dengan kekuasaan lah, semacam punya spirit new imperialism, di mana Amerika karena merasa kuat bahwa ya kita bisa memakai hukum besi atau hukum rimba. Pokoknya siapa yang kuat, dia yang menang, siapa yang kuat dia bisa melakukan apa saja gitu kan. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa di dalam negeri Donald Trump menghadapi masalah elektabilitas. Dia secara polling anjlok dibandingkan dengan pertama ketika dia dilantik. Jadi dia berharap bahwa apa yang terjadi pada pendahulunya seperti George Bush senior dan junior, di mana perang membuat mereka mendapat dukungan yang meningkat di dalam negeri. Jadi dia mencoba untuk hal yang sama. Siapa tahu sekarang saya di anjlok dalam negeri, tapi ketika kita membuat perang, maka dukungan publik akan membuat dukungan polling saya terhadap dukungan terhadap saya di pemerintah meningkat, termasuk dukungan terhadap Partai Republik. Tapi mungkin situasinya berbeda karena ternyata bahwa dukungan publik ketika perang terjadi itu sangat rendah dibandingkan dengan pada peristiwa serangan terhadap Irak di era George Bush senior dan junior. Kemudian Israel jelas melihat Iran sebagai di dalam dagingnya yang selalu mengutarakan narasi-narasi atau slogan-slogan anti-Israel, dan Iran membangun baik kekuatan di Lebanon, kemudian di Yaman, kemudian Syria dulu kan, sehingga dia dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi Israel, sehingga Israel menganggap penghancuran Iran itu sebagai upaya untuk menghilangkan ancaman terhadap mereka. Tapi pada saat yang lama juga Netanyahu punya kepentingan, di mana Netanyahu itu populer ketika Israel dalam konflik. Jadi konflik itu memang sengaja dibuat oleh Netanyahu agar dia terus berkuasa sebagai Perdana Menteri.
Jadi makanya Netanyahu kan dikenal sebagai King Bibi karena dia termasuk perdana menteri yang berkuasa sangat panjang dari 15 tahun lah ya, yang tidak pernah ada di negara manapun. Tadi Pak Didin sempat mention bahwa Donald Trump menjadikan perang ini sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan elektabilitas. Tapi nyatanya kan banyak publik Amerika yang justru menolak dengan adanya perang ini, Pak. Dan menurut Bapak, apakah tindakan ini secara hukum internasional bisa dianggap legal? Jadi pertama saya mencoba untuk menjawab yang tadi bahwa memang situasinya agak berbeda karena Amerika di era Donald Trump itu memang sudah sangat terbelah lah ya, antara kubu Demokrat, kubu Republik, konservatif, liberal, sehingga mengharapkan adanya kubu liberal mendukung Trump yang merupakan perwakilan dari kubu Republik agak susah gitu kan. Mungkin sebagian pemilih independen bisa saja agak mendukung, tapi karena fakta perang itu dari awalnya tidak mendapat dukungan publik dan juga tidak mendapat restu dari Kongres, maka akan sulit karena dianggapnya kan ini perang yang secara hitungan dalam negeri aja dianggapnya tidak legal. Kenapa? Karena perang itu hanya bisa dilakukan ketika Senat terutama memberi restu kan. Itu. Jadi ketika ini tidak ada restu dari Senat atau Kongres, maka dalam negeri aja dianggap sebagai ilegal. Apalagi hukum internasional gitu kan. Hukum internasional jelas-jelas melarang agresi negara lain tanpa alasan yang jelas, apalagi membunuh pemimpin besar atau presidennya gitu kan, itu secara legal mungkin itu dipertanyakan atau bisa dikatakan dari hubungan internasional maupun dalam negeri ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan yang legal. Kalau kita melihat dampaknya lebih luas lagi, terutama yang paling mengejutkan kan terbunuhnya Ali Khamenei, pemimpin Iran gitu. Di mana beliau bukan hanya pemimpin politik tapi juga figur spiritual bagi komunitas Syiah di dunia. Lalu seberapa besar dampak simbolik dan geopolitik atas kematian beliau? Ya, karena Khamenei itu merupakan pemimpin agama ya, meskipun agama Syiah itu kan termasuk minoritas dalam Muslim ya. Jadi kalau Muslim itu mungkin jumlahnya mencapai 1,3 miliar, saya tidak salah ya. Maka menganut Syiah itu hanya sekitar mungkin 200-300 juta saja. Artinya memang kecil dibandingkan dengan kaum Muslim secara keseluruhan. Tetapi mereka juga punya sebaran yang sangat luas, termasuk di negara-negara Timur Tengah yang saat ini termasuk menjadi sekutu Amerika. Jadi kalau kita tahu bahwa di Saudi Arabia itu ada sekitar mungkin hampir antara 2-4 juta warga Syiah di sana. Kemudian di Qatar, di Bahrain, dan di Irak. Malah di Irak itu kan termasuk mayoritas kan Syiah juga kan. Termasuk di beberapa negara Teluk juga mayoritas Muslimnya itu Syiah gitu kan. Jadi itu jadi dampak mungkin yang kemungkinan bisa terjadi kalau jangka panjang itu mungkin ketegangan sektarian ataupun mungkin ketegangan semacam aksi balas dendam yang terhadap kepentingan Amerika dengan negara tersebut. Yang selanjutnya adalah mengenai terhadap perang itu sendiri. Jadi kalau perang umumnya ketika presiden itu atau pemerintah digulingkan, maka biasanya tentara akan menyerah gitu kan. Dia kan agak beda gitu karena ini ideologis ya kan. Pemerintah dibunuh, jenderalnya dibunuh juga, tapi tentaranya tetap berperang karena mereka pertama ada aspek ideologis, yang kedua memang Iran sudah menerapkan namanya mosaic defense, pertahanan mozaik yang membuat para tentara itu tetap beroperasi meskipun tidak ada komandonya terputus gitu kan, karena itu instruksinya. Artinya akan susah untuk menaklukkan Iran, sama seperti Irak, di mana Irak Saddam Hussein ditangkap, pemerintah digulingkan, maka menyerah gitu kan. Tapi mungkin Iran agak susah.
Lalu kita lihat kan setelah kejadian tersebut meninggalnya Ali Khamenei, kemudian eskalasi begitu cepat ya Pak di kawasan Iran, kemudian membalas rudal, sementara negara-negara Teluk seperti Kuwait salah satunya mulai meningkatkan kesiagaan militer. Dan ini kemudian berdampak yang ramai dibicarakan saat ini Selat Hormuz. Kalau Selat Hormuz ini benar-benar lumpuh, seberapa besar sih dampaknya terhadap ekonomi global termasuk Indonesia, mengingat bahwa 20% perdagangan minyak dunia kan melewati selat tersebut, Pak? Jadi untuk jangka pendek sebenarnya kenaikan harga minyak kan udah terjadi ya. Tapi sebenarnya lebih ke psikologis lah. Adalah karena minyak dunia pada saat ini termasuk sudah oversupply dan harganya sudah sangat murah. Jadi kalau harga minyak itu kan sebelum perang terjadi sekitar 64 dolar lah ya per barrel. Sementara harga produksinya saja sekitar 60 dolar. Jadi margin tipis perusahaan minyak itu. Jadi perang ini memberi alasan bagi para pebisnis minyak untuk mengambil untung, sama seperti di bursa lah. Ini aksi ambil untung lah. Jadi bayangkan dengan hanya marginnya 2 dolar sekarang dari harga 64 ke 100 dolar itu kan gede banget tuh marginnya kan. Jadi minyak tuh sebenarnya cadangan minyak di bank kan masih ada. Jadi tinggal itu terjadi sekarang kan bahwa negara banyak 25 negara mereka melepaskan cadangan minyaknya agar menekan harga minyak gitu kan. Jadi jangka pendek seperti itu. Tapi mungkin kalau ini berlangsung lama bisa berbulan-bulan gitu kan, itu baru dampak yang sebenarnya akan terjadi karena ketika Iran menyerang penghilangan minyak di Saudi Arabia, di Qatar, di Kuwait gitu kan, otomatis produksi minyak berhenti ya kan. Dan ketika minyak berhenti maka harga minyak di negara-negara lain akan naik. Meskipun mungkin supply ada, tapi Rusia aja kan kita punya alasan untuk menaikkan harga minyak karena supply-nya memang berkurang gitu kan. Dampaknya apa? Orang mungkin pemerintah akan berpikir bisa subsidi nggak. Dulu subsidi harga minyak yang 64 dolar sekarang harga subsidinya per barrelnya menjadi tambah lagi 30 sekian dolar. Itu kan susah pemerintah. Nah, makanya banyak negara yang sekarang mewacanakan untuk kembali untuk WFH gitu kan, karena untuk mengantisipasi lonjakan biaya transportasi dan nanti akan berdampak pada listrik. Mungkin Indonesia listriknya sebagian besar batu bara, tapi kan mengangkut batu bara dari Sumatera, Kalimantan pakai kapal. Kapal harus pakai BBM ya kan. Jadi akan berdampak ke semua lah ya itu. Tapi ya sehingga saya memprediksikan bahwa ketika Donald Trump bilang bahwa 4 sampai 5 minggu ya mungkin itulah interval waktu yang realistis bagi perang yang konyol ini gitu kan, kira-kira gitulah menurut saya. Karena kalau lebih lama lagi akan besar bagi dampaknya bagi seluruh dunia. Ya. Lalu konflik ini berpotensi meluas lagi nggak Pak dengan kawasan-kawasan lain seperti melibatkan Rusia atau Cina mungkin? Saya meyakini bahwa Iran tak sendirian melawan Amerika dan Israel ya. Kenapa? Karena pertama Iran kan sebenarnya ketika dalam situasi normal dekat dengan Qatar, dekat dengan Turki, dekat dengan Rusia, Cina, kemudian Korea Utara. Tapi ada beberapa hal yang mungkin membuat Iran akan sendirian. Pertama, Rusia sibuk dengan Ukraina. Cina lagi sibuk membuat perdamaian perang tarik dengan Amerika. Kemudian Korea Utara jaraknya kan jauh juga. Turki anggota NATO, susah kan gitu kan. Jadi Iran tetap akan sendirian meskipun kita melihat ada berita tentang bantuan intelijen terhadap Iran dari Rusia dan Cina atau spare parts untuk rudal dan drone dari Cina misalnya, itu mungkin ada, tetapi keterlibatan mereka akan sangat kecil. Tetapi kalau menurut saya perang ini bisa menjadi semacam
eh, test case lah ya bagi Rusia atau Cina mengenai seberapa kuat sih Amerika gitu kan. Iya. Karena kalau misalnya melawan Iran saja sudah kelabakan ya kan, bagaimana jadi oh ya kalau mereka menginvasi kita udah siap lah. Kira-kira itulah. Karena kan kembali gitu loh, kalau ketika amunisi udah habis ya kan, untuk membangun kembali kan perlu kita membuat pesawat tempur tuh perlu unsur tenaga dari Cina. Membuat rudal sama gitu. Jadi tetap gitu. Amerika tidak bisa sendiri. Jadi Amerika tanpa Eropa, tanpa Cina tidak bisa membangun persenjataan yang kuat juga. Oke, sekarang kita mau bicara lebih dalam lagi tentang dampaknya terhadap Indonesia. Memang kalau kita lihat konflik ini secara geografis cukup jauh gitu ya Pak, tapi dampaknya mulai bisa terasa gitu ke dalam negeri. Mulai dari tadi harga bahan bakar, kemudian stabilitas ekonomi termasuk politik luar negeri. Nah, kita kan memiliki prinsip politik luar negeri bebas aktif. Menurut Bapak bagaimana seharusnya Indonesia merespons konflik ini? Apakah cukup dengan pernyataan diplomatik atau ada inisiatif konkret gitu yang bisa dilakukan Indonesia? Sebenarnya posisi Indonesia sebagai negara netral ya yang memegang prinsip bebas aktif itu udah sangat bagus sekali gitu. Artinya Indonesia bisa berhubungan negara-negara manapun tanpa beban gitu kan. Tetapi problemnya adalah dalam beberapa bulan terakhir lah ya kelihatan bahwa Indonesia itu sangat merapat ke Amerika gitu kan. Kita menyelesaikan negosiasi tarif tanpa negosiasi, hampir tanpa negosiasi. Kemudian Presiden Prabowo diundang menjadi ke dalam board of peace gitu kan, sehingga seakan-akan Indonesia sudah menjadi sekutu Amerika gitu. Nah problemnya ketika dalam posisi itu Indonesia membuat inisiatif perdamaian dengan Iran itu, maka jadinya terkesan karena Irannya mungkin anggaplah kamu kan dekat sama Amerika gitu, kenapa mau sibuk-sibuk untuk mendamaikan kita gitu kan, jadi agak susah gitu. Jadi itulah pentingnya konsistensi dalam politik luar negeri. Kalau kita bebas aktif dan jalankan dengan baik gitu kan, kita tetap dengan Cina, dengan Rusia, dengan Amerika, dengan Iran dan lain-lain. Karena justru dengan banyak partner maka kita bisa punya banyak destinasi perdagangan, ya kan. Kita bisa memiliki opsi-opsi untuk sumber daya impor kita yang lebih murah gitu. Nah, melihat tadi Bapak sempat sebutkan kedekatan Indonesia dengan Amerika Serikat yang sedang mesra-mesranya gitu ya Pak, kalau bisa dibilang. Indonesia saat ini memiliki peluang untuk jadi mediator perdamaian di negara-negara Islam nggak sih Pak? Atau justru lebih baik menjaga jarak kemudian fokus terhadap dalam negeri? Mungkin dalam situasi seperti ini agak susah juga. Kenapa? Karena pertama tadi kan faktor yang kedua, negara-negara Islam utama sekarang sudah menjadi sasaran Iran juga gitu kan. Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Arab gitu kan. Jadi mereka terlibat perang, bagaimana mereka bisa menginisiatif untuk perdamaian gitu kan. Dan artinya kan kelihatan juga bahwa mereka karena punya pangkalan militer Amerika, malah kan secara langsung mereka harus terlibat dalam perang gitu kan. Jadi ini situasi yang agak complicated lah menurut saya gitu kan. Jadi menurut saya sih mungkin akan lebih tepat kalau PBB itu mulai aktif untuk mendamaikan. Kalau kita mengenai konteks negara Islam agak susah, tapi kalau PBB yang inisiatif yang lebih kencang untuk membangun perdamaian mungkin itu akan lebih efektif lah ya. Meskipun ya PBB sendiri lagi menghadapi masalah soal pendanaan ya kan, karena Amerika mengurangi sumbangannya ke PBB dan lain-lain, sehingga agak susah juga gitu kan. Jadi menurut saya ini perdamaian ini akan lebih cepat apabila memang Amerika punya inisiatif untuk
menyelesaikan perang ini segera mungkin, itu aja sebenarnya. Karena Iran ketika Amerika akan selesai, maka saya tidak yakin Iran akan tetap ngotot untuk menyerang itu, karena mereka pun lagi berjudi dengan kalau mereka bisa berperang terus, maka ekonomi dalam negerinya ambruk juga. Banyak pemimpin-pemimpin militer yang tewas juga, maka akan susah untuk mempertahankan yang saat ini. Berarti kuncinya ada di Amerika. Oke Pak, terakhir mungkin kalau kita kembali lagi bahas soal harga minyak tadi dan kesiapan Indonesia, kalau memang konflik ini membuat harga minyak terus melonjak, kemudian supply-nya semakin sedikit, seberapa rentan sih ekonomi Indonesia dan apakah APBN kita siap untuk menghadapi lonjakan harga energi ini? Ya, kalau kita mengacu pada ucapan Pak Bahlil bahwa Indonesia punya cadangan BBM cukup untuk berapa 3 minggu. Iya. Sementara Jepang masih 200 sekian hari. Maka jelas sangat rentan lah ya gitu loh. Apalagi secara fiskal Indonesia kan udah defisit anggaran, kemudian pemerintah mengalokasikan dananya secara berlebihan ke sektor-sektor yang kurang penting gitu kan, sehingga perang ini semoga bisa memberi pencerahan ke pemerintah untuk lebih mengatur anggarannya dan melakukan prioritas penting agar siap untuk menghadapi situasi krisis seperti sekarang ini gitu kan. Nah, sama seperti dalam hidup kan kita harus selalu siap menghadapi kebutuhan terburuk gitu kan. Jadi saya berharap bahwa perang Iran ini memberi pembelajaran pada pemerintah agar siap untuk menghadapi situasi krisis. Ya. Baik Pak Didin, terima kasih banyak atas diskusi kita hari ini tentang konflik yang sangat kompleks ternyata ya di Timur Tengah yang melibatkan saat ini Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran, di mana dampaknya sangat bisa terasa hingga Indonesia walaupun letaknya sangat jauh gitu secara geografis. Lalu kemudian politik bebas aktif kita juga kemudian menjadi dipertanyakan, posisi Indonesia seperti apa. Menarik untuk kita lihat konflik ini untuk beberapa waktu ke depan dan kita kemudian bisa menentukan bagaimana ke depannya. Terima kasih banyak Pak Didin dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya.